Kejaksaan Negeri, yang kedua ada perwakilan Kepolisian Resort, yang ketiga ada perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini dan menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti acara ini. Saya Lingli Karolina Tanjung Bunga selaku Kepala Kantor Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan redistribusi di Desa Tojo, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una. Yang nantinya teknis ini akan disampaikan oleh kasih kami, yaitu Mas Binar Arko selaku koordinator tim monitoring dan evaluasi. Mari kita laksanakan kegiatan ini bersama-sama agar kegiatan bisa berjalan baik di kedepannya. Selanjutnya saya akan berikan kepada Mas Binar Arko untuk menyampaikan semuanya. Baik, terima kasih Kakak. Mohon izin para perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Koperasi dan UMKM, selanjutnya juga dari perwakilan dari Kejaksaan Negeri dan dari Kepolisian. Di sini saya Binar selaku koordinator monitor dan evaluasi kegiatan reforma agraria yang dilaksanakan di Desa Tojo akan menyampaikan beberapa hal terkait monitor dan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan di Desa Tojo. Sebelumnya ini sangat luar biasa pada hari ini. Kenapa? Karena ternyata saya di sini Arjuna sendiri di antara para serikandi dari perwakilan dari seluruh dinas terkait. Dan saya sangat berterima kasih pada pihak pemerintah daerah maupun dari desa karena atas dukungan serta bantuannya sehingga kegiatan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Desa Tojo beberapa waktu yang lalu bisa berjalan sesuai dengan rencana ya, meskipun ada beberapa mungkin 1-2 hal kendala, tetapi pada akhirnya semua itu bisa tercover dan juga bisa kita atasi bersama. Nah, pada hari ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal terkait program tersebut. Pelaksanaan redistribusi tanah ini, lokasi ini sudah memenuhi kriteria dari kami, yaitu tidak ada kondisi terjadinya konflik sengketa maupun perkara. Sebagai informasi juga, lokasi ini adalah lokasi dari pelepasan kawasan hutan. Dan di lokasi redistribusi tanah ini kemarin tidak ditemukan juga tumpang tindih bidang karena memang awalnya dari pelepasan kawasan hutan sehingga belum ada pengukuran di lokasi redistribusi tanah ini. Dan juga kegiatan ini sudah sesuai dengan fungsi ruang yang ada. Nah, di Desa Tojo ini kemarin kita ada targetnya itu 45 bidang tanah dan realisasinya itu alhamdulillah ada 45 bidang tanah sehingga kami dari kantor pertahunan sudah melaksanakan redistribusi tanah dengan realisasi 100%. Tentunya hal ini tidak mungkin tidak ada kendala. Nah, hambatan yang kami dapatkan kemarin itu ada beberapa hal. Yang pertama tentunya SDM. Dengan SDM kami yang terbatas, kemudian program kerja nasional atau prestasi nasional kami juga banyak, tidak hanya di redistribusi dana. Kemarin mungkin cukup kewalahan ya, karena kan di pengukuran ini juga membutuhkan banyak SDM juga dari kantor pertanahan. Kemudian juga pelimpahan target di kantor pertanahan Kabupaten Tojo. Awalnya itu kami tidak mendapatkan target gitu kan. Nah, terus ada optimalisasi dari kantor wilayah menginstruksikan bahwa di kantor pertanahan ini terdapat pelimpahan target dari redistribusi sebanyak 45 bidang. Akhirnya ya
dengan keterbatasan waktu, SDM dan juga mungkin anggaran, akhirnya kami juga bekerjasama dengan pihak Desa Tojo, dan seperti gayung bersambut kami ada kegiatan medis dari teman-teman dari pihak desa dan Pemkab, akhirnya juga menyambut baik kegiatan tersebut sehingga bisa terrealisasi. Nah, ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai EKTP, ini juga menjadi kendala kami Bapak Ibu. Jadi mungkin ini ada dari dinas Disdukcapil nggak ya? Kalau ada mungkin nanti bisa ini sih Bapak Ibu atau dari pihak desa nanti bisa dikonfirm lagi, mungkin digalakkan untuk pembuatan EKTP untuk masyarakatnya, karena ini sangat penting, tidak hanya untuk kegiatan pertanian saja, tapi nanti akan muncul kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait, karena sekarang semuanya harus terintegrasi melalui elektronik, sehingga kemarin ini ada kendala ketika EKTP atau KTP-nya para masyarakat ini belum terkomputerisasi, belum ada EKTP, ini menghambat kami untuk melink atau mengintegrasi data yang ada di pertanian dengan data di Disdukcapil. Kemudian juga kita ada saran sih pada pihak desa juga untuk membuat surat keterangan kependudukan sementara apabila memang benar-benar pihak masyarakat ini belum berkenan untuk beralih ke EKTP kayak gitu. Dan juga kartu keluarga, dan ini kadang yang jadi kendala, kadang masyarakat nggak punya kartu keluarga, nggak punya EKTP, kita cari datanya di pihak desa itu juga susah mencarinya, harus dengan beberapa fotokopi data sebelumnya. Ini juga menghambat kendala waktu untuk proses dalam pensertifikatan di Redis kemarin. Kemudian juga karena kemarin itu kita pengukurannya di musim hujan, jadi mungkin ada kendala beberapa waktu kita break atau tidak bisa mengukur karena curah hujan atau intensitas hujannya yang tinggi, sehingga ini juga menghambat. Nah, ini kan faktor alam ya, kondisi cuaca yang kita tidak bisa memprediksinya kayak gitu. Harapannya sih ke depan apabila dari pemerintah nanti akan ada program pensertifikatan, entah itu nanti dari distribusi tanah ataupun pensertifikatan PTSL, karena saya yakin desa ini akan dilakukan PSN lagi, karena dari pembahasan kawasan hutan itu belum semuanya menjadi sertifikat seperti itu, karena ya kendala dari targetnya dan juga kendala dari waktunya, sehingga mungkin izin Bapak Ibu nanti coba kami usulkan di desa ini untuk menjadi salah satu desa pelaksana program strategis nasional di Kabupaten Tojo Una di tahun depan. Tapi kami hanya bisa mengusahakan dan mengupayakan, tapi kami tidak bisa menjanjikan apakah tahun depan penloknya ada di desa ini. Tapi kalau misalnya nanti di tahun depan penloknya di desa ini lagi, harapannya kita bisa berkolaborasi dengan lebih maksimal, dan juga kendala-kendala yang ada di lapangan yang kemarin kita temui bersama itu bisa menjadi pembelajaran dan kita cari mitigasinya untuk program kedepannya. Nah, selanjutnya itu juga ada hambatan yang kelima, itu kemarin sempat dari kami ada miskomunikasi terhadap koordinasi dengan pihak desa, namun hal itu sudah bisa kita selesaikan. Jadi kan awalnya itu dikira kami hanya mengukur aja, dan dari pihak desa hanya membantu dalam pengukuran aja. Nah, sedangkan kami juga membutuhkan tuh data-data administrasinya. Jadi apalah artinya bidang-bidang tanah yang kami ukur tapi tidak ada yuridisnya atau tidak ada administrasinya, otomatis itu tidak akan menjadi sertifikat. Nah, kemarin sempat miskomunikasi gitu, oh saya kira cuma ukur aja mas, nanti untuk data administrasinya belakangan kayak gitu. Enggak, jadi data administrasinya itu sama data pengukurannya, atau kalau kita sering sebutnya itu yuridis sama fisiknya itu harus beriringan biar sesuai dengan timeline atau tanggal yang sudah kita tentukan kayak gitu, karena semuanya kan dikejar target. Kalau misalnya yuridisnya itu nggak dibantu dengan pihak desa, ya mohon maaf kami akan kewalahan kayak gitu. Akhirnya
Makanya kemarin kita sampaikan persepsi harusnya seperti apa, dan alhamdulillah dari pihak desa juga menyambut hal itu. Kemudian juga saya berterima kasih pada dari pihak kepolisian yang juga sudah mendukung kegiatan redistribusi dana ini. Kemudian juga ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah yang telah mendukung kegiatan redistribusi dana ini. Harapannya, karena kan ini nanti dia outputnya adalah sertifikat, dan juga ini bisa untuk mensejahterakan dan mengangkat perekonomian di masyarakat. Nah, mungkin nanti dari teman-teman dari dinas terkait bisa untuk mengajukan beberapa usulan kepada kami di kantor pertanahan. Sekiranya nanti ada beberapa bidang tanah atau beberapa lokasi yang bisa dilakukan mengikuti kegiatan PSN, mungkin bisa diusulkan ke kami sehingga nanti bisa kami tindak lanjuti kayak gitu. Jadi harapannya ini tidak hanya dari kami, dari kantor pertanahan, tapi juga ada integrasinya juga dari pihak pemerintah kayak gitu. Kita sama-sama membutuhkan, sama-sama bekerja sama untuk menjadikan kabupaten ini menjadi kabupaten yang lebih baik kayak gitu, dari administrasinya, dari kualitas asetnya, dari kualitas hal-hal yang lainnya kayak gitu. Mungkin itu bukan yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyukseskan kegiatan redistribusi tanah ini. Dan sebagai informasi, kegiatan redistribusi tanah di kabupaten ini mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari kepala kantor wilayah, sehingga harapannya dengan apresiasi tersebut di tahun depan kita bisa mendapatkan target yang lebih banyak lagi. Mungkin begitu, bukakan saya menggunakan ke bukakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Binar selaku tim monitoring dan evaluasi telah menyampaikan beberapa teknisnya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi pemberian kritik atau saran. Mungkin yang pertama saya berikan kepada Kepala Jaksa dan Perwakilan Kejaksaan Negeri. Selanjutnya Ibu Revita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari perwakilan pihak Kejaksaan Negeri menegaskan terkait pencegahan pungutan liar, di mana praktek pungutan liar seringkali terjadi dalam proses distribusi tanah, melibatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan secara ilegal. Kami dari pihak perwakilan Kejaksaan Negeri perlu antaranya penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku pungutan liar, baik dari aparat pemerintah maupun pihak lain. Karena seperti yang kita tahu, pungutan liar itu merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan masyarakat dan merusak integritas proses distribusi tanah tersebut. Penerapan sanksi pidana dan diharapkan dapat memberikan efek jerah dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa depan. Selanjutnya kami dari pihak Kejaksaan Negeri juga menekankan terkait tidak pidana korupsi, di mana proses distribusi tanah rentan terhadap tidak pidana korupsi seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan dan penggunaan dana distribusi. Pihak dari perwakilan Kejaksaan Negeri ini juga memberikan saran kepada tim dari distribusi tanah bagaimana menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan distribusi tanah, serta pengawasan yang ketat terhadap aliran dana dan penggunaan anggaran. Di mana seperti yang kita tahu, korupsi dapat menghambat proses distribusi tanah yang adil dan merugikan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah praktik tindak korupsi dan memastikan penggunaan anggaran secara sah. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari Kepolisian Risot akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan redistribusi tanah ini. Yang pertama adalah ada hal terkait penyalahgunaan wewenang. Jadi saya ingin memberikan beberapa saran untuk pelaksanaan redistribusi tanah ini. Sebaiknya ya, untuk pelaksanaan redistribusi tanah ini ada semacam mekanisme cek dalam hal pelaporan untuk mencegah adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dalam proses redistribusi tanah. Pembentukan pelaksanaan redistribusi tanah ini sebaiknya dicek untuk mencegah adanya ketidakadilan yang dapat merugikan hak masyarakat dalam proses redistribusi tanah. Mekanisme cek ini diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang dari beberapa pihak yang terkait. Kemudian yang kedua terkait dengan penegakan hukum. Harapannya dari kita akan ada pelaporan lebih lanjut terkait dengan pelanggaran atau apa saja yang ada di kegiatan redistribusi tanah ini, karena dalam penyelidikan yang dilakukan itu perlu memastikan penegakan hukum yang adil dan menyeluruh dalam kegiatan redistribusi tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ulfa atas penyampaian sarannya. Selanjutnya itu perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una dan Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi, serta terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadiri acara rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria Tojo Una, Desa Tojo, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya selaku perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil akan menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas program reforma agraria ini. Saya kira pelaksanaan terkait mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam hal perekonomian dan berwirausaha sudah sangat baik. Sedikit masukan dan pengingat bagi kita dari saya agar untuk dapat bijak dalam memanfaatkan alat tersebut dengan bijak. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyekolahkan alat tersebut, mohon untuk memperhitungkan segala kemungkinan untuk kesejahteraan bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Bu Erika, telah menyampaikan masukannya. Selanjutnya yaitu perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Kepada Bu Atala dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Kantor Kabupaten Tojo Una dan Koordinator Monitoring dan Evaluasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menghadiri acara rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria di Desa Tojo, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini saya akan memberikan pendapat. Saya selaku perwakilan dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat akan memberikan pendapat mengenai pelaksanaan program sudah terbilang baik dan tertib, sudah terbilang baik dan tertib, dan saya berterima kasih pada pihak Kantor Pertanahan yang sudah
lingkungan, teknis terkait pemberdayaan masyarakat, akan pentingnya atas tanah, serta saran dan masukan sekaligus pengingat untuk kita semua bahwa kita harus menyegerakan untuk dapat memberdayakan sekaligus memastikan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah tanah apabila ditemukan masalah di kemudian hari. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan yang sudah datang, mulai dari perwakilan Kejaksaan Negeri, perwakilan Kepolisian Resort, perwakilan Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang telah memberikan masukan atau saran kepada kami, tim koordinasi. Selanjutnya, semoga saran-saran itu tadi dapat membuat menjadi lebih baik. Saya akhiri, saya selaku Kepala Kantor mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.